Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Baik, langsung saja kita lanjutkan terkait dengan pengalaman dari Bapak Muhammad Nur nih Pak. Ternyata banyak sekali pengalaman yang sudah Bapak rasakan dan juga dampak dari PMI ini ya Pak. Mungkin bisa dilanjutkan tadi Pak, sempat terjadi iklan ya Pak ya. Ya terkait dari masalah sakit anak saya tadi ya kan. Kalau selama hari ini ya kita dalam arti katakan kalau pengen cari darah itu kan memang susah ya. Susah dan kemudian butuh dalam arti kata memang ya butuh kesabaran dalam arti katakan. Sempat kemarin komunikasi dengan ya teman-teman ya baik yang dari instansi pemerintah maupun swasta ya kan, kita minta bantuan ke mereka dalam arti katakan mereka ya dengan secara ikhlas membantu kita. Tapi itu tadi balik-balik lagi ya kan, tidak semua para pendonor itu yang datang ke PMI itu dalam artian darah mereka itu cocok. Iya, benar. Jadi balik-balik lagi ya mau tidak mau ya kita harus cari pendonor darah yang lain kayak gitu kan. Artinya kalau dalam mungkin dalam keadaan urgensi seperti anak saya kemarin kan 4,6 Hb, kita harus cari darah dulu. Kalau seandainya pada hari itu darah itu bisa ditransfusikan, artinya kalau kita percaya donor itu belum bisa. Jadi dengan adanya PMI ya kan kita langsung bisa nanya darah udah ada, langsung ambil. Jadi tinggal nanti dimasukin bank darah di Crossmed langsung bisa dimasukin ke pasiennya. Jadi efisien waktunya yang lebih cepat kayak gitu kan, ketimbang kalau selama hari ini kita harus mencari darah dulu kayak gitu kan. Dan kemudian selama kurun waktu hampir 3 tahun ya kan anak saya ya menderita sakit leukemia ini ya kan. Itu tadi yang pernah saya ceritakan pengalaman yang di luar provinsi Bengkulu ya. Jadi saya ini udah merawat anak ini di 4 rumah sakit ya, dari di Bengkulu juga dari rumah sakit Tiara Sela, rumah sakit Eminus, di Palembang juga rumah sakit Emusin dengan rumah sakit Hermina. Jadi kalau yang namanya urusan darah udah pasti ada ketemu nggak enaknya Mbak. Ya ketemu nggak enaknya kalau di saat stok darah di PMI ataupun di PD-nya itu lagi kosong. Nah itu yang jadi masalah besar bagi ya bukan terhadap saya pribadi ya, terhadap keluarga pasien yang membutuhkan darah pada waktu keluarganya ataupun siapapun itu yang dirawat di rumah sakit tersebut ya kan. Jadi udah kesering ya yang ketemu yang ya kayak gitu, pas ditanya ya kita beli. Oh jadi sempat beli ya Pak darah itu? Kalau saya enggak, alhamdulillah enggak. Oh, alhamdulillah. Tapi pada waktu saya di Palembang itu saya pernah ketemu dengan keluarga pasien yang mereka beli, dan yang di Bengkulu pun ada seperti itu. Tapi kita nggak bahas ke situ kan. Tapi yang jelas intinya dengan adanya sekarang ini di PMI provinsi itu mereka selalu membuat program untuk donor darah ya kan. Ya, alhamdulillah yang saya dengar juga kan rata-rata juga kan orang-orang udah mulai berantusias ya kan ke PMI untuk mendonorkan darah. Sekitar kurang lebih mungkin 2 minggu yang lalu saya sempat juga menolong salah satu keluarga pasien dari Ilir Talo itu dalam keadaan kritis, itu pasien gagal ginjal, keluarganya itu membutuhkan darah itu AB 5 kantong. Jadi kondisi pasien pada waktu itu dengan HB 2,1 kritis. Nah, saya melihat dari keluarga pasien itu kayak orang bingung. Jadi saya tergerak hati, saya tanyakan langsung, Ibu kenapa? Saya bilang kan, ini keluarga saya ini lagi kritis Pak, saya butuh darah. Sementara stok di PMI itu kosong. Saya langsung tergerak hati, saya langsung telepon ke PMI. Alhamdulillah di PMI provinsi langsung ada. Langsung saya bawa keluarga pasien itu jemput di situ. Baik, berarti program kemanusiaan ini bersifat kontinuitas ya Bapak. Dari Bapak betul. Juga dari PMI membantu Bapak juga bisa membantu orang lain dengan edukasi yang Bapak punya dan juga pengalaman yang Bapak punya ya tentunya Pak. Mungkin saya beralih lagi kepada Bapak Hairil ya Pak. Tadi banyak sekali testimoni langsung kepuasan dari Bapak Muhammad Nur sebagai masyarakat yang memang menggunakan jasa dari PMI ya Pak. Nah, sebenarnya siapa saja sih Pak yang bisa berkontribusi pada bulan amal? Apakah semua masyarakat, semua kalangan masyarakat bisa menyumbangkan dananya untuk ikut nih di dalam program kemanusiaan yang dilaksanakan oleh PMI? Semua lapisan masyarakat, Pak. Semua ya Pak. Swasta, pelajar,
tentara, PNS, semuanya. Semuanya ya Pak? Ya, karena memang amanat Undang-Undang Nomor 1 2018 juga mengamanatkan itu. Jadi masyarakat juga bisa memberikan donasi. Nah, tadi sekali lagi supaya ini bisa terkoordinir dengan baik, kemudian ada kepastiannya, masyarakat tidak ragu, kemudian ini merupakan gerakan bersama, makanya kita buat dalam bentuk penggalangan bulan dana. Bulan dana ini insya Allah kita akan laksanakan 3 bulan dan memang bisa dimungkinkan diperpanjang 1 bulan. Ini kalau di 2023 ini kapan nih Pak? Kita akan launching insya Allah nanti tanggal 21 Maret 21 Maret. Nanti akan di launching langsung oleh Bapak Gubernur. Kita akan undang seluruh elemen masyarakat, terutama ya swasta, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan gitu. Yang memang mereka mungkin punya CSR-nya ya, CSR yang bisa juga digunakan untuk ini. Jadi sekedar gambaran, Mbak. Jadi kita melakukan ini tahun 2021 yang lalu. Alhamdulillah terkumpul 531 juta. 531 oleh PMI juta provinsi saja, iya. belum kawan-kawan kabupaten kota. Nah, dari 531 inilah yang salah satunya kita bikin unit donor darah tadi, UDD tadi kita bangun sebesar lebih kurang 186 juta. 186 Nah, inilah juta. tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Nur itu. Kita memang signifikan sekali peningkatan ketersediaan darah kita setelah kita mendapatkan bantuan dari masyarakat tadi. Kita berkat bulan dana kemanusiaan di 2021 ini ya Pak? itu kita bangun UDD kita, termasuk peralatannya, kemudian juga ya termasuk juga untuk operasional kawan-kawan untuk supaya bisa ke lapangan, kemudian juga akan bisa lebih masif lagi kita karena kita juga melakukan pelayanan secara mobile. Dan ini hasilnya dari yang sebelumnya kita bisa memenuhi itu 68% kebutuhan darah. Dengan gerakan ini, dengan sudah berdirinya UDD kita, ini sudah sampai saat ini sudah bisa kita bisa memenuhi kebutuhan ini sekitar 87%. 87%. Iya. Sudah cukup sangat tinggi ya Pak, itu 87%. Dan ini supaya tadi apa yang dialami Pak Nur dulu. Dialami orang lain lagi ya Pak. Karena ini menyangkut kebutuhan. Orang kalau butuhkan berapapun kan mereka bayar, Mbak. Nah, ini yang kita putus, Mbak. Ada mungkin calo, ya kan? Ada mafia misalnya. Ini kan kita putus. Kalau ketersediaan darah kita memang memenuhi. Iya. Nah, karena itu sekali lagi melalui 2023 ini kita akan galang lagi. Kita akan bisa lebih meningkatkan lagi. Target kita dari 87% ini akan bisa menjadi 95% paling tidak. 95%. Pesimis ya Pak bisa mencapai 95% di 2023. Paling penting juga satu lagi, kita juga akan membeli alat dengan nanti supaya nanti akan bisa kebutuhan darah ini tidak hanya dalam bentuk darah segar saja, tapi darah ini kan bisa diurai berdasarkan komponen-komponennya, sehingga nanti akan lebih banyak lagi pasien-pasien atau orang yang menderita sakit yang butuh darah yang komponen-komponen darah itu yang fraksionasi darah itu bisa mereka bisa terpenuhi, termasuk nanti mungkin untuk kanker juga salah satunya bisa bermanfaat banyak ya Pak. Baik pemirsa, tentunya banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan juga bila kita menyumbang di bulan amal tentunya sebagai sedekah jariah juga untuk kita semua karena program kemanusiaannya terus berlanjut. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini, namun kita saksikan terlebih dahulu Bengkulu Project. Sampai